Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kalisa di Sekolah Minggu Online Pargemit Paulus tanggal 5 Juli. Wih, son rasa kotong su masuk bulan Juli nih. Berarti kotong su berapa lama tinggal di rumah? Dari bulan Maret Berarti kotong hitung sama-sama Maret berarti April, Mei, Juni. Wih, su 3 bulan nih, semua hampir 4 bulan tinggal di rumah. Bosan ke sonde? Kali saya yakin pasti bosan ya. 3 bulan memang nih mah. Tapi adik-adik jangan patah semangat. Walaupun kotong tinggal di rumah, kotong bisa belajar dari rumah, bisa beribadah dari rumah, dan kotong bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga setiap hari. Senang toh? Pasti senang. Oke, sekarang kotong mau mulai kotong sekolah minggu Sekarang Kalisa minta semua duduk yang tenang, jangan korek kiri, jangan korek kanan, tetap duduk, jaga jarak. Oh iya, Kalisa mau kasih ingat juga. Sekarang ini kotong su masuk dalam masa new normal. Artinya, adik-adik tetap harus jaga jarak, tetap harus jaga kebersihan, selalu pakai masker, dan untuk adik-adik jangan keluar rumah dulu Oke? Oke, karena semua sudah siap, kotong mau mulai kotong sekolah minggu. Semua bangkit berdiri. Ayo berdiri, jangan patah semangat. Kotong berdiri, kotong puji Tuhan, menyanyi lagu Hello Hello How Are You. Musik mainkan. My friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Hello, hello, how are you? You are my friend and I love you. Hello, hello, how are you? Jesus love me and I love you. Ya, tadi kotong semua menyanyi, puji Tuhan. Sekarang semua kembali duduk. Tetap duduk dalam tenang dan jaga jarak. Kotong mau mulai kotong sekolah minggu. Sebelum itu kotong akan berdoa buka, sekaligus kotong berdoa untuk pengakuan dosa. Oke? Semua tetap tenang. Kotong jurus doa. Jurus doa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau masih menjaga, masih menyertai kami hingga saat ini. Saat ini Tuhan kami akan memulai sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan berkati agar dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau mengaku setiap salah dan dosa kami yang telah kami perbuat, yang menyakiti hati saudara kami, teman-teman kami, menyakiti orang tua kami, terlebih hati Tuhan. Kiranya Tuhan ampuni kami dan kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami agar kami tidak melakukan dosa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Nah adik-adik, tadi kan kotong su berdoa untuk mengaku dosa juga. Adik-adik tahu kesonde, kalau kotong su mengaku kotong pun dosa di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni kotong pun dosa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sayang kotong semua. Senang toh? Pasti senang karena disayang Tuhan Yesus. Kalau gitu, semua bangkit berdiri lagi. Ayo bangun. Kotong mau puji Tuhan, kotong menyanyi satu lagu. Ini lagu nih, biasa kalau kotong menyanyi, pasti paling heboh su. Lagu apa coba? Ada yang tahu? Ya, lagu Cuip Cuip. Musik, mainkan. Cuip cuip pam pam pam, ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Hey ya 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 ya, ya 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 ya, ya 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 ya, ya ya ya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam, ya 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 ya. Hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, ya ya ya. Wih, tadi dong semangat le menyanyi cuip-cuip nih. Sekarang semua kembali duduk le. Kembali duduk, kotong mau masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tetap duduk tenang dan tetap jaga jarak. Kotong mau menyanyi satu lagu sebelum masuk dalam firman Tuhan. Kotong menyanyi dalam keadaan duduk sah. Kotong menyanyi lagu Panjang dan Lebar. Musik, mainkan. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam, kasih Yesus, tinggi dan dalam. Shalom adik-adik, tiba saatnya ketong akan dengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini pastinya akan memberkati ketong. Tapi sebelum ketong mendengarkan firman Tuhan, ketong akan berdoa dulu. Jurus doa, 1, 2, 3. Mari ketong berdoa. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersyukur Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersekolah minggu, walaupun di rumah masing-masing. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami yang mendengar, agar kami dimampukan untuk bisa mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari.
Dan Tuhan juga memberkati kakak guru sekolah minggu yang akan membawakan cerita. Biarlah apa yang disampaikan itu hanya berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ini hari Ketong akan bercerita tentang salah satu tokoh Alkitab. Tapi sebelum kakak mulai, Ketong pun judul cerita ini hari Berjalan Bersama Tuhan. Judul ceritanya ini hari Berjalan Bersama Tuhan. Nah adik-adik, Ketong pun ayat bacaan dari Kejadian 12 ayat 1-9. Kejadian 12 ayat 1-9. Nah adik-adik, ada seorang bapak. Dia adalah tokoh Alkitab yang kalau kita kenal namanya sekarang itu adalah Abraham. Tapi sebelum namanya diganti menjadi Abraham, namanya adalah Abram, Bapak Abram. Bapak Abram ini tinggal dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya di satu kota. Kota ini namanya Kota Haran, adik-adik. Mereka tinggal di situ. Saudara-saudaranya Bapak Abram ini, mereka tidak mengenal Allah. Mereka menyembah Allah-Allah lain, seperti patung-patung, seperti dewa-dewa. Nah, Bapak Abram ini adalah orang yang kenal Tuhan Allah. Bapak Abram mempunyai seorang istri, namanya Sarai. Bapak Abram belum mempunyai anak. Dia mempunyai seorang ponakan namanya Lot. Nah adik-adik, Bapak Abram ketika dia di Haran, Tuhan berfirman kepada Bapak Abram, Abram, pergilah dari tempat sanak saudaramu, tempat tinggalmu, keluar ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Tuhan bilang, Abram keluar dari lubuk tempat tinggal menuju ke tempat yang Tuhan juga belum kasih tahu. Ada satu tempat yang Tuhan sudah siap buat Bapak Abram. Jadi adik-adik, bayangkan Bapak Abram, dia harus meninggalkan keluarganya. Pasti dia sedih. Tapi yang berbicara ini siapa? Tuhan Allah. Makanya Bapak Abram, dia mau dengar. Dan apa yang dia lakukan? Dia mau ikut apa yang Tuhan firmankan ke dia. Tuhan ketika berfirman, dia juga kasih janji di Bapak Abram. Bahwa Bapak Abram akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Dia akan menjadi berkat buat bangsa yang besar. Dan Tuhan akan memberikan keturunan buat Bapak Abram menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang nantinya akan mendiami negeri yang Tuhan akan kasih ke Bapak Abram menjadi bangsa yang sangat besar. Jadi adik-adik, Bapak Abram mulai menyiapkan istrinya, ponakannya, hartanya. Ada harta itu ada benda, ada binatang. Binatang-binatang yang Bapak Abram peroleh di Haran. Dia menyiapkan semuanya beserta dengan hamba-hambanya. Banyak sekali orang adik-adik. Dia harus bawa mereka semua pergi, keluar dari tempat itu. Untuk ke satu tempat yang dia belum tahu. Dia hanya dengar itu nanti dari Tuhan. Tuhan bilang dia berhenti di mana, dia berhenti di situ. Adik-adik Bapak Abram taat, dia ikut dan dia dengar. Mulailah Bapak Abram membawa istri, ponakan, dan semua hamba-hambanya serta binatang-binatang hartanya untuk keluar dari Haran. Adik-adik, Bapak Abram beserta rombongannya mereka terus berjalan. Berjalan dan berjalan. Sampailah mereka di satu tempat. Tempat ini namanya Kanaan. Tuhan Allah menyuruh mereka berhenti di tempat itu. Adik-adik tahu tidak? Kanaan itu adalah tempat yang sangat luas sekali. Dan Kanaan itu tempatnya sangat subur, berlimpah susu dan madu.
Adik-adik tahu kalau Kanaan itulah yang akan nanti diberikan Tuhan kepada Bapak Abram, yang akan menjadi bangsa yang besar di tempat itulah. Tapi Tuhan masih menyuruh Bapak Abram untuk melanjutkan perjalanan. Mereka hanya sebentar saja di situ. Kemudian Tuhan bilang, Abram, berjalanlah. Abram terus berjalan. Tanpa dia tahu kemana dia akan pergi, ke kota mana dia akan pergi. Tapi dia terus berjalan mengikuti apa yang Tuhan katakan. Adik-adik, Bapak Abram dan rombongan beserta keluarganya terus berjalan. Mereka berjalan, tibalah mereka di suatu tempat. Dan tempat ini namanya More. Di tempat itu ada sebuah pohon yang sangat besar, adik-adik, besar sekali. Dan pohon itulah menjadi tempat mereka untuk berteduh. Bayangkan adik-adik, mereka melakukan perjalanan yang sangat jauh, berjalan kaki, tidak menggunakan kendaraan seperti kita sekarang ini. Mereka berjalan kaki membawa hewan, membawa binatang, membawa banyak orang. Nah adik-adik, di tempat itulah mereka beristirahat sebentar. Dan Tuhan berbicara kepada Abram. Abram, berdirilah. Lihat sekelilingmu, tempat inilah yang akan kuberikan kepadamu. Engkau akan menjadi bangsa yang sangat besar. Aku akan memberkati semua keturunanmu. Adik-adik, ketika Bapak Abram mendengar Tuhan berfirman, Bapak Abram langsung membuat sebuah mezbah, mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur. Bahwa Tuhan, dia tidak hanya menyuruh berfirman, tapi dia juga menyertai perjalanan Bapak Abram. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Abram sendiri. Tuhan menyertai. Bayangkan adik-adik, kakak percaya bahwa ketika Abram berjalan dari Haran, masuk ke Kanaan, masuk lagi ke More, itu tidak gampang adik-adik. Dia membawa binatang yang banyak, hartanya juga banyak, hambanya juga banyak. Bagaimana mereka makan? Bagaimana binatang-binatang mereka harus makan? Tapi Tuhan pelihara. Kakak percaya bahwa Tuhan menyertai Bapak Abram. Ketika dia berjalan, Tuhan menyediakan tempat seperti rumput-rumput untuk binatang-binatang, hewan-hewannya makan di situ. Bayangkan adik-adik, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Abram. Dia terus berjalan bersama Bapak Abram. Bahkan sampai di More, dia tidak kekurangan satu apapun. Satu hamba pun atau satu hewan pun tidak kekurangan. Tuhan terus menyertai Bapak Abram. Dan Bapak Abram sangat bersyukur, makanya dia mempersembahkan korban, mengajak saudara keluarganya, istrinya, ponakannya, hamba-hambanya untuk mengucap syukur dengan cara mempersembahkan korban kepada Tuhan. Setelah itu, Tuhan menyuruh lagi Bapak Abram untuk berjalan lagi terus dan terus. Nah, adik-adik, Bapak Abram mulai berjalan membawa rombongan yang begitu banyak, binatang-binatang yang begitu banyak untuk terus berjalan. Bayangkan, mereka berjalan kaki. Binatang-binatang itu juga berjalan dengan kaki mereka. Tidak ada alat yang digunakan. Mereka terus berjalan. Bapak Abram beserta rombongannya mereka terus berjalan. Mereka membawa begitu banyak binatang dan hamba-hambanya.
Walaupun mereka capek, mereka letih, tapi Tuhan terus menyertai Bapak Abram. Mereka terus berjalan, sampailah mereka di satu tempat, sebuah pegunungan di dekat kota Ai dan kota Betel. Di tempat itulah Tuhan menyuruh Bapak Abram untuk berhenti. Dan Bapak Abram beserta rombongannya berhenti di situ. Adik-adik, setiap kali Tuhan bilang Bapak Abram untuk berhenti atau jalan, Bapak Abram ikut, dia dengar dan dia lakukan. Di pegunungan itulah Bapak Abram mendirikan kemah buat mereka. Kemah untuk mereka berteduh. Dan juga Bapak Abram membuat sebuah mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka sangat bersyukur karena Tuhan terus memelihara mereka. Tuhan terus berjalan bersama mereka dari kota satu ke kota yang lain. Nah, adik-adik, kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Bapak Abram. Tuhan bilang, Abram, aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan aku akan menyertai engkau. Setiap kali Tuhan berfirman, Tuhan memberikan janji berkat. Tuhan juga memberikan penyertaan buat Bapak Abram. Bahwa dia tidak sendiri. Ada Tuhan yang menyertai Bapak Abram. Adik-adik, setelah itu mereka mendirikan mezbah dan mempersembahkan korban. Kemudian Tuhan bilang lagi, mereka harus berjalan. Bukan di situ tempatnya, mereka harus berjalan lagi. Maka Bapak Abram mengajak semua keluarganya, semua hamba-hambanya, harta benda, hewan, binatang, semua mereka diajak untuk berjalan. Berjalan ke satu tempat yang Bapak Abram juga belum tahu di mana tempat itu. Abram beserta rombongannya terus berjalan. Sampailah mereka di suatu tempat dan Tuhan menyuruh mereka berhenti di situ. Tempat itu namanya Negeb. Tempat itu namanya Negeb. Disitulah mereka berhenti. Dan adik-adik, coba kita ulang kembali lagi bagaimana Tuhan menyertai Bapak Abram dari Haran masuk ke Kanaan, masuk ke More, sampai ke pegunungan, dan juga terakhir sampai di Negeb. Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Abram. Bahkan di dalam Alkitab pun tidak dikatakan bahwa ada yang kurang dari hartanya atau hambanya atau keluarganya, tidak satupun kurang, karena Tuhan memelihara dan menjaga Bapak Abram. Tuhan terus berjalan bersama Bapak Abram. Nah, adik-adik, di Negeb itu Bapak Abram mengalami banyak sekali peristiwa. Kalau adik-adik mau tahu ceritanya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Adik-adik, firman hari ini mau kasih tahu di ketong. Bapak Abram, Tuhan Allah yang Bapak Abram sembah sama seperti Tuhan yang ketong sembah saat ini. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan ketong sedetik pun. Bagian ketong adalah percaya. Percaya kepada Tuhan yang ketong sembah yang berkuasa itu. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia terus berjalan bersama kita seperti Tuhan berjalan bersama Bapak Abram. Adik-adik, di tengah situasi seperti ini, kita masih bersekolah dari rumah. Belum tahu sampai kapan kita akan kembali ke sekolah. Bagian kita adalah taat. Ikut apa yang pemerintah bilang. Karena itu semua untuk ketong punya kebaikan. Dan Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia selalu menyertai kita dalam situasi apapun. Bagian kita adalah percaya dan taat. Maka Tuhan akan berjalan bersama dengan kita. Nah, ketemu firman hanya sampai di sini.
ketong akan baca ayat hafalan. Ayat hafalan ketong terambil dari Ulangan 31 ayat 8a. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita ulang sekali lagi. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian ketemu firman Tuhan. Ketong akan menutup ketemu firman Tuhan dengan doa. Jurus doa, 1, 2, 3. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan mengingatkan kami untuk belajar seperti Bapak Abram, yang mau taat dan dengar-dengaran, dan juga percaya kepada Engkau Tuhan. Kami juga, walaupun masih kecil, tapi kami juga mau belajar Tuhan, untuk percaya kepada Engkau, bahwa kami tidak sendiri, Tuhan terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, ketong akan ketemu lagi dengan cerita yang pastinya akan memberkati ketong di minggu depan. Shalom! Nah adik-adik, tadi kan sudah dengar cerita toh? Tadi dengar cerita tentang siapa leh? Tentang Bapak Abram. Bapak Abram itu dia percaya kepada Tuhan sehingga Tuhan selalu menolong dan menyertai dia. Nah Kalisa mau tanya, tadi dia punya ayat bacaan dari mana ya? Dari mana? Dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Terus kalau ayat hafalan dari mana? Dari Ulangan 31 ayat 8a. Bunyinya, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah adik-adik, tadi di ketong pun cerita, di ketong puet hafalan kan su bilang kalau Tuhan akan menyertai ketong dan Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Itu juga sama dengan ketong pun kondisi saat ini. Di tengah-tengah pandemi corona ini, kalau adik-adik percaya kepada Tuhan, seperti Bapak Abram percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah akan meninggalkan ketong. Tuhan sudah akan membiarkan ketong jalan sendiri. Ketong akan tetap berjalan bersama Tuhan. Oke? Oke, kalau gitu, ketong akan mensyukuri firman Tuhan tadi dengan menyanyikan satu lagu. Tapi Kalisa ajak adik-adik berdiri lagi. Ayo, berdiri, sonde boleh patah semangat gitu. Ayo, berdiri. Ketong menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Musik, mainkan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selama
adik-adik, sonde rasa kotong sekolah minggu hari ini sudah mau selesai. Oleh karena itu, kotong akan berdoa, kotong akan mengucap syukur di Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kotong sekolah minggu hari ini. Semua tetap dalam keadaan berdiri, kotong jurus doa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, saat ini kembali lagi kami anak-anak-Mu ke hadirat-Mu. Kami mau mengucap syukur karena Tuhan sudah menyertai kami, menyertai sekolah minggu kami dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Kiranya Tuhan berkati agar melalui sekolah minggu ini kami dapat terberkati dan juga melalui kami dapat memberkati orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kotong sekolah minggu hari ini sudah selesai. Ingat ya, minggu depan kotong kembali lagi ya untuk beribadah secara online bersama-sama. Jangan lupa kasih ingat kawan-kawan lain juga untuk beribadah online bersama-sama. Untuk Bapak Mama, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Gemit Paulus. Oke, adik-adik sampai jumpa minggu depan. Shalom. Jalan serta